Alam semesta terdiri dari materi dan energi. Materi merupakan bahan penyusun benda. Materi ini dapat berupa zat murni atau tunggal yang terdiri dari satu unsur atau beberapa unsur yang membentuk senyawa. Materi juga dapat berupa campuran. Di video kali ini, saya akan membahas klasifikasi materi dan perubahannya. Ikutin terus sampai selesai. Oke. Yang akan kita pelajari di video kali ini adalah karakteristik benda padat, cair, dan gas, konsep unsur, senyawa, dan campuran, larutan asam, basa, dan netral, metode pemisahan campuran, dan yang terakhir adalah sifat kimia dan fisika serta perubahannya. Berdasarkan wujudnya, materi atau benda dibedakan menjadi tiga, yaitu berwujud padat, cair, dan gas. Karakteristik benda berwujud padat, cair, dan gas seperti tertulis dalam slide berikut ini. Benda berwujud padat memiliki volume dan bentuk yang tetap, tidak dapat dialirkan dan tidak dapat dimampatkan. Benda berwujud cair memiliki volume tetap dan memiliki bentuk yang berubah menyesuaikan dengan wadahnya. Dapat mengalir dari tempat posisi tinggi ke rendah dan permukaannya selalu datar, meresap ke segala celah yang kecil. Sementara benda berwujud gas memiliki volume dan bentuk yang berubah-ubah dan mengalir atau menyebar ke segala arah serta dapat dimampatkan. Unsur adalah materi atau zat tunggal yang secara fisika maupun kimia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Setiap unsur disusun oleh bagian terkecilnya, yaitu atom. Secara umum unsur dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam dengan perbedaan sebagai berikut. Ini adalah beberapa contoh nama-nama unsur logam, di mana jika tertulis dengan lambang unsurnya dua huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf besar dan huruf keduanya menggunakan huruf kecil. Dan ini adalah contoh dari unsur non-logam. Molekul adalah gabungan dua atau lebih atom atau unsur yang sejenis maupun berbeda jenis, di mana molekul dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Senyawa adalah zat murni yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang terbentuk dari hasil reaksi kimia. Kenapa disebut molekul senyawa? Karena susunan dari atomnya lebih dari satu jenis. Sebagai contoh, molekul senyawa air H2O tersusun oleh dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Campuran adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih zat penyusun yang bergabung tanpa melalui reaksi kimia. Sebagai contoh sederhana, udara adalah contoh dari campuran. Campuran dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Di mana campuran homogen, zat penyusunnya bercampur secara merata sehingga setiap bagian campuran memiliki sifat yang sama atau terlarut sempurna. Sementara pada campuran heterogen, partikel zat yang bercampur tidak merata, maka campuran itu dikatakan campuran yang tidak sempurna atau heterogen. Untuk menguji larutan bersifat asam atau basa, nanti kita akan memberikan praktikum menggunakan kertas lakmus. Di materi ini, di video ini, saya hanya memberikan tentang teori dari perbedaan asam, basa, dan netral atau larutan garam.
Perbedaan sifat larutan asam, basa, dan garam atau netral terlihat di tabel berikut. Yang paling utama, untuk sifat asam memiliki pH di bawah 7, basa di atas 7, dan untuk netral atau garam memiliki pH sama dengan 7. Ini adalah contoh larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basa. Campuran banyak ditemukan di alam, misalnya air, tanah, minyak bumi, dan batuan. Sebagian zat penyusun sangat berguna, sedangkan sebagiannya lagi merugikan, sehingga perlu adanya pemisahan komponennya. Proses pemisahannya disebut dengan pemisahan campuran yang didasarkan pada sifat fisika masing-masing komponen yang akan dipisahkan. Beberapa contoh pemisahan campuran adalah penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, dan sublimasi. Penyaringan atau filtrasi adalah pemisahan campuran yang memiliki perbedaan ukuran yang besar atau perbedaan kelarutan komponen penyusun campuran antara fase padat dengan cairnya. Contoh sederhana adalah pemisahan air sumur atau air sungai dari pengotornya. Sentrifugasi digunakan untuk memisahkan padatan yang ukurannya relatif kecil dan tersebar merata dalam cairan. Contoh sederhana adalah pada proses pemisahan darah, di mana darah yang disentrifugasi akan terpisah antara plasma darah yang berupa cairan dan sel darah yang berupa ukuran partikelnya lebih besar. Sublimasi prinsipnya adalah memisahkan campuran yang salah satu komponennya dapat menyublim, yaitu dari fase gas ke padat. Destilasi atau penyulingan digunakan untuk memisahkan zat penyusun dalam campuran yang berupa larutan, di mana pemisahan ini berdasarkan perbedaan titik didih atau titik uap. Contoh yang paling terlihat adalah pada proses pengolahan minyak bumi. Kristalisasi dilakukan untuk memisahkan campuran yang disusun oleh materi yang berbentuk cair dengan materi yang berbentuk padat dan memiliki sifat larut dalam air. Contohnya pada pembuatan garam dari air laut dan pembuatan gula pasir dari air tebu. Yang terakhir, kromatografi adalah proses pemisahan campuran yang memiliki perbedaan kecepatan merambat antara komponennya pada fase gerak dan pada fase diam. Sifat kimia zat seperti mudah tidaknya terbakar, korosi atau perkaratan, mudah tidaknya bereaksi. Contoh sifat kimia dari zat adalah besi mudah berkarat, alkohol mudah bereaksi menjadi zat lain, bensin mudah terbakar. Sifat fisika seperti warna, bau, kerapatan, titik lebur, titik didih, titik beku, daya hantar listrik, kelarutan, dan kekerasan. Contoh, aluminium memiliki titik leleh atau titik lebur 660 derajat Celcius. Perubahan kimia memiliki ciri terbentuk zat baru dan terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, terbentuk gas, dan terbentuk endapan. Contoh yang paling mudah dilihat adalah singkong yang mengalami fermentasi menjadi tape, proses pembusukan pada makanan. Sementara pada perubahan fisika dicirikan tidak terbentuk zat baru, hanya terjadi perubahan bentuk benda secara fisik saja. Contohnya, lembaran kertas digunting menjadi ukuran kecil, logam yang dipanaskan akan membara, uap air didinginkan menjadi cair, coklat yang dibiarkan dalam ruangan terbuka akan meleleh. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.